saudara, topik yang saya bawakan masih melanjutkan kitab Kejadian. Jadi seperti saya janjikan, saya akan membahas dari pasal ke pasal. Dan ternyata setiap pasal itu ada tambang emas, kalau boleh saya katakan, kebenaran-kebenaran yang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara sekarang membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Kita akan belajar mengenai arti kata diberkati. Nah, sebelum kita membahas ke sana, saya mau tanya kepada saudara semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kalau mendengar kata saya diberkati, apa yang ada di benak saudara? Ya? Tenang. Oh, dia diberkati. Apa coba? Oh, dia orangnya diberkati. Menurut saudara kalau ada kata dia diberkati itu artinya apa? Dapat uang. Yang lain? Berhasil. Terus? Saudara-saudara, kata berkat ini adalah kata yang banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Ada yang mengatakan, oh saya diberkati, hidup yang diberkati berarti tidak pernah sakit, selalu kelimpahan, semua jalan lancar, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Itu konsep yang dulu saya pernah dengar, diberkati. Orang yang diberkati tidak pernah sakit, hidup kaya raya. Saudara-saudara, ternyata waktu saya membaca Kejadian pasal 25, saya menemukan arti diberkati berbeda dengan apa yang selama ini saya pahami. Dan saya mau meluruskan pandangan yang salah selama ini, yang mungkin juga pernah Anda miliki. Karena saya pernah mendengar ada orang Kristen yang mengatakan begini, dulu sebelum saya percaya Yesus, hidup saya itu kelimpahan. Jarang sakit, rezeki lancar, rumah tangga jalan dengan baik. Kok setelah saya percaya Yesus saya malah kesulitan secara ekonomi? Banyak percekcokan, kemudian saya sakit-sakitan. Apa ini artinya? Saya diberkati jadi milik Yesus. Saudara-saudara yang mungkin pernah mengajukan pertanyaan yang sama, saya mau mengajak saudara membuka Kejadian pasal 25 ayat 11. Ini kalimat pembuka yang mengatakan begini, setelah Abraham meninggal. Ada kalimat apa di situ? Allah memberkati Ishak, anak Abraham. Pada waktu itu Ishak tinggal di dekat sumur yang disebut dia yang memperhatikan aku. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak. Kalau saudara membaca pasal 25 ayat 1 dan selanjutnya, saudara melihat bahwa anak Abraham bukan hanya Ishak. Ada Ismail yang lahir dari Hagar. Ada juga ternyata Abraham menikah lagi dengan Ketura. Dan anak cucunya banyak di situ. Tetapi yang disebutkan di pasal 25 adalah Ishak. Karena apa? Ishak adalah anak perjanjian. Ada yang menarik di sini, saudara. Apa arti diberkati? Yang pertama, arti diberkati adalah hidupmu menggenapi firman-Nya. Saya mau ulangi lagi. Hidup diberkati artinya engkau mengalami penggenapan janji Allah meskipun melibatkan penantian. Pasal 25 ayat 20 sampai 23. Dengar baik-baik di sini. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka, adik Laban, anak Betuel, seorang Aram dari Mesopotamia. Karena Ribka tidak mendapat anak, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, dan Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung. Berapa lama dia menunggu? Tidak langsung 20 tahun. Perhatikan ayat yang ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau sebab
itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi menunggu berapa tahun? 20 tahun. Untuk Ishak lahir, mama papanya Abraham dan Sarai menunggu 25 tahun. Saudara-saudara, tadi dikatakan Allah memberkati Ishak, tetapi tidak berarti segalanya instan dan langsung didapatkan. Jadi diberkati artinya meskipun Anda di dalam penantian untuk menanti penggenapan janji Tuhan, Anda diberi ketabahan, diberi kekuatan, diberi semangat atau passion atau gairah hidup untuk menanti janji Tuhan. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Ketika Anda sedang dalam penantian menanti janji Tuhan, itu tidak mudah. Saya dan saudara-saudara, terkadang kita harus mempertanyakan, ada waktu kita mempertanyakan, benarkah ini janji Tuhan? Benarkah Tuhan memberkati saya? Benarkah Tuhan masih care dengan saya? Benarkah Tuhan akan menggenapi visinya? Saudara-saudara, ada saat-saat di mana kita bisa membuat jalan pintas yang membuat kita akhirnya tersesat lebih jauh dan tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. 20 tahun dan tidak mudah. Saudara membaca kisahnya, Ribka pernah mempertanyakan, kalau begini caranya, karena rupanya dia mengandung bayi kembar. Dan menurut tradisi, bayinya itu di dalam perut sudah bergelut. Ya kan, tendang-tendangan, begitu main tinju. Ada tradisi yang mengatakan kalau Ribka dekat altar atau mezbahnya orang-orang yang bukan keturunannya dia, atau mezbah orang-orang yang pada waktu itu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, menyembah berhala, yang nendang Esau, yang berulah itu Esau. Tetapi kalau dia di dekat altar yang dibangun oleh opanya atau dibangun oleh Abraham, yang nendang Yakub katanya. Saudara-saudara, itu cerita tradisi. Tetapi yang jelas Ribka sempat kesulitan menghadapi kenyataan itu, dan memang waktu lahir itu sudah pegang-pegangan, ya kan? Jadi waktu Esau lahir duluan, kemudian Yakub pegang tumit kakaknya, dan nanti rumah tangga itu berkonflik. Saya mengatakan hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan tidak berarti Anda akan menghadapi segalanya beres-beres saja. Mungkin ini yang saya mau katakan. Diberkati artinya mengalami penggenapan janji Tuhan, walaupun harus melibatkan penantian, menanti. Dan menanti ini tidak gampang. Saya sudah pernah berkhotbah, menanti itu tidak gampang. Gara-gara tidak sabar menanti, banyak orang yang salah mengambil keputusan. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Kalau itu janji Tuhan, ada waktunya, dalam waktunya Tuhan akan melakukan buat kita semua. Saya masih ingat pada waktu Tuhan kasih saya visi untuk membuat radio, tahun 93. Saya berada di Filipina, saya ikut kuliah media ministry. Saya masih ingat diajar oleh Pak Bill Snyder dari Amerika. Dan saya dengan teman saya Peter Wela namanya dari Malaysia, kami membuat proyek radio. Kami bikin siaran, dan dalam hati saya dikasih visi oleh Tuhan, bikin radio di Indonesia, bikin radio di Indonesia. Dan benar, tidak lama setelah itu ternyata ada kerusuhan di Situbondo. Itu meneguhkan kembali bahwa inilah saatnya menggunakan radio untuk menyiarkan kabar baik. Jadi pada waktu saya kembali dari Filipina, sempat mengajar di Sati, Malang, kemudian ditempatkan di Ambon. Disitulah saya mulai membuat radio AM pada waktu itu dengan cara yang luar biasa. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang bapak almarhum sekarang, Pak Wem Salakai, pada waktu adalah pimpinan RRI Ambon, dan kami bisa mendirikan sebuah PT untuk memulai. Dan dengan cara yang luar biasa, ada hamba Tuhan dari Surabaya yang memberikan alatnya. Seluruh alat dibelikan, dan saudara-saudara, izin sudah keluar. Tapi sayang, kerusuhan muncul duluan. Karena kerusuhan itu, padahal towernya sudah dipasang, semua alat sudah ada, saudara-saudara. Dan
Akhirnya proyek itu tertunda karena saya harus mengungsi ke Malang waktu itu. Kemudian datang ke Bali. Nah, kalau itu visi dari Tuhan, walaupun melibatkan penantian, akhirnya sekarang kita diberkati dengan banyak radio. Yang on air berapa Pak Adi? 46 stasiun radio, masih menunggu beberapa izin ya, buat MOA, Wamena, Nias, Teluk Dalam, dan kemarin ada yang minta lagi, Balai Karangan, perbatasan, ada tanah 4 hektar, kalau Bapak mau bikin radio silahkan katanya. Nah, saudara-saudara, ketika Allah menggenapi firman-Nya, yang kita perlu lakukan adalah menanti dan melakukan yang terbaik. Saya kasih rahasia ini, saudara. Dalam penantian, kalau bisa jangan bengong. Kalau Anda diizinkan Tuhan untuk menanti, do your best and God will do the rest. Lakukan sesuatu. Amin. Belajarlah dari petani-petani itu. Ketika menunggu waktunya panen, apa yang dilakukan? Apa mereka tidur-tiduran? Petani sambil menunggu, karena tidak bisa dipaksakan. Tumbuh sekarang. Tumbuh, tidak bisa. Ada waktunya. Dalam waktu penantian, petani akan melakukan apa yang bisa dilakukan. Ya kan? Saya masih ingat bapak saya, kalau menunggu waktu panen kopi, dia akan tetap ke kebun kopi walaupun belum panen. Dia bersihkan, ya kan? Dirempeli, orang bilang, ya dikasih pupuk. Pokoknya dirawat sampai panen tiba. Nanti kalau sudah panen datang, selamatan. Tahu selamatan? Syukuran. Ini panen luar biasa, dan akhirnya tiba. Saudara, jangan buat keputusan yang salah gara-gara Anda tidak bisa menanti. Amin. Yang kedua, diberkati artinya merasakan pemeliharaan Allah di tengah kesukaran. Ayat yang pertama dan kedua dari pasal 26. Menarik sekali, saudara. Nasib yang dialami Ishak seperti nasib bapaknya. Di negeri itu timbul lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin, di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Bahaya. Kamu dengar enggak, dulu bapakmu pernah cerita, hampir aja mamamu itu diserahkan kepada Firaun. Hampir saja. Jadi jangan pergi ke Mesir ya. Tinggallah di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.